Nah, substansi cair atau komponen cair ini itu disebut plasma darah atau cairan darah. Sedangkan substansi padat atau komponennya itu berupa sel-sel darah. Sel-sel darah itu ada 3 tipe. Yang pertama itu eritrosit atau sel darah merah. Terus kemudian leukosit, sel darah putih. Ini sel darah putih. Ini juga sel darah putih. Lalu kemudian ada trombosit atau keping darah. Pada leukosit itu ada 2 macam, yaitu granulosit dan agranulosit. Yang granulosit itu yang leukosit yang mempunyai yang punya granula. Sedangkan agranulosit itu tidak punya granula. Granulosit itu meliputi neutrofil, eosinofil, dan basofil. Jadi dalam leukosit itu masih ada beberapa macam lagi seperti itu. Kemudian agranulosit pun sama, meliputi limfosit dan monosit. Ini sel-sel darah yang terdapat pada plasma darah. Seperti itu. Kemudian fungsi darah itu apa? Yang pertama itu mengangkut sari-sari makanan, O2, dan hormon ke sel-sel tubuh. Ini pada fungsi pada sel darah merah. Hormon juga lewat darah juga. Ini kemudian mengangkut zat sisa dan CO2 dari sel-sel tubuh. Ini sel darah juga. Ini leukosit ini atau sel darah putih itu dapat berfungsi untuk melawan penyakit. Untuk antibodi pun leukosit juga berperan seperti itu. Kemudian menutup luka dengan pembekuan darah. Lalu kemudian kita masuk ke jaringan otot. Pengertian dari jaringan otot itu, jaringan otot adalah sekumpulan sel otot, miofibril, dan serat otot yang membantu untuk pergerakan tubuh manusia. Otot berperan aktif dalam pergerakan tubuh manusia. Semua pergerakan akan digerakkan melalui otot yang sudah terhubung masing-masing. Hampir semua organ tubuh ini dihubungkan dengan otot. Jadi tidak rangka-rangka kalian atau di tangan atau di kaki, namun di organ dalam pun tergerakkan karena jaringan otot ini. Semua yang bisa bergerak mempunyai otot penggerak masing-masing. Bedanya apa, Pak? Oh, ya sebentar. Ada sebentar. Perbedaan struktur mielin dan neurolema. CC, aku mau nemu kok. Selok. Jadi neurolema itu cells one ya? Oh ya, neurolema itu sama dengan cells one deh. Jadi itu. Lalu perbedaannya dengan selubung mielin itu di dalam yang menyambungi dalam cells one. Itu. Nih. Tak presentasikan. Terlihat ya? Sudah terlihat ya? Nah, kenapa titik pertemuan di sinapsi ini berfungsi? Kenapa dia harus bertemu dan mengeluarkan bahan kimia yang disebut neurotransmitter? Kenapa nggak langsung aja dari impuls masuk ke otak?
Bisa diulangi lagi pertanyaannya? Pertanyaan bisa diulangi lagi? Halo, Dek. Tri, pertanyaanmu Tri. Kok nggak di Pertanyaan chat juga nggak apa-apa. Kalau semisal apa kendala sinyal. saya tadi. Pak, ini ngulang pertanyaan saya tadi. Oke, ya silakan. Jadi di limfa yang saya bahas Oh, yang pertama, limfa ya. leukosit itu kan dia bisa melawan penyakit berupa infeksi yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Nah, dia juga untuk melindungi tubuh dari kerusakan akibat virus atau bakteri itu sendiri. Nah, tadi saya waktu Bapak presentasi itu sempat searching bahwa ternyata kalau limfa itu juga bisa mengalami kerusakan akibat infeksi bakteri sehingga terjadi pembengkakan. Nah, padahal leukosit itu berfungsi untuk membentengi tubuh dari virus dan juga bakteri. Jadi bagaimana bakteri atau virus itu bisa menginfeksi limfa. Oke, baik. Pada infeksi virus maupun bakteri itu akan memicu perlawanan dari sistem kekebalan tubuh, termasuk ada pada kelenjar getah bening ataupun limfa. Pada kondisi tertentu itu reaksi ini menyebabkan peradangan pada kelenjar getah bening atau limfadenitis itu namanya peradangannya, yang dapat ditandai dengan pembekakan pada kelenjar limfa itu. Pada pembekakan ini bisa terjadi di anak-anak maupun dewasa. Selain karena infeksi itu, limfadenitis itu juga dapat terjadi akibatnya infeksi itu. Apa kurang puas dengan jawaban Tapi saya? Pak, Oh ya. sebelum bakteri atau virus itu menyerang limfa, dia harus menghadapi leukosit dulu. Nah, kenapa walau udah ada leukosit, si limfa ini tetap terinfeksi? Soalnya tadi kan ada kata-kata kalau leukosit itu intinya gimana ya? Itu mengobati penyakit atau dia mencegah adanya penyakit. Benar. Tembus pin. Ya itu memang kita belum itu dilogikakan saja seperti ini sel darah putih memang untuk membentengi, benar. Tapi ada beberapa virus ataupun bakteri itu memang bisa menembus dari itu benteng itu. Jadi makanya itu terjadilah suatu infeksi atau pembekakan gitu. Berarti leukosit itu selamanya tidak bisa membentengi tubuh dari macam-macam bakteri ya, Pak? Iya. Oke, Pak, lumayan paham, lumayan puas. Lumayan paham dan lumayan puas. Ya maaf kalau kurang puas ya, soalnya saya pun juga belajar juga. Kita di sini belajar bareng, santai. Oke. Saling melengkapi. Oke. Good. Ada pertanyaan lagi yang oh ya
Ada yang bisa menyimpulkan dari pertanyaan apa yang kita pelajari pada hari ini? Di dalam tubuh ada yang namanya sel darah merah, sel darah putih, trombosit. Oke. Jadi saya simpulkan saja, benar tadi yang cuman kurang lengkap aja. Sebentar. Pak, Ya, nada alia Pak. kenapa? Nada alia. Ya. Karena waktu sudah habis, kita akhiri dulu. Tapi sebelum akhiri, saya ada penugasan seperti kemarin. Tapi tidak kirim lewat WA. Tidak kirim lewat email. Nah, pada berantakan semua. Jadi saya pengen kirim ke PC saya. Untuk LPT dan format nanti saya berikan. Sampai sini dulu ya. Karena waktu sudah habis.